Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dimudahkan urusan dan juga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia dengan channel saya, dan tema saya pada kesempatan kali ini adalah setiap pikiran adalah doa. Nah, apa yang dimaksud setiap pikiran dan doa? Sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, mari kita jelaskan dulu tentang apa itu pikiran. Pikiran adalah gagasan dan juga proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk bisa mempresentasikan dunia sebagai model dan juga memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif, sesuai dengan tujuan, rencana, dan juga keinginan. Kata yang merujuk pada konsep dan juga proses yang sama diantaranya kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan juga imajinasi. Anda semua hanya mempunyai satu pikiran. Namun, pikiran Anda memiliki dua karakteristik dan fungsi yang berbeda. Deretan nama yang biasanya digunakan untuk membedakan dua fungsi pikiran Anda adalah pikiran sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Dan hal ini adalah merupakan gambaran dari dua macam sifat pikiran Anda. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan juga logika, kehendak dan juga kesadaran mengenai realitas. Anda berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencanaan atau pengaturan pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda hanya menyadari tentang konsep sekarang dan saat ini. Ia tidak dapat meramalkan masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini. Sedangkan pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori yang dikenal sebagai pikiran subjektif. Karena secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta, dan diputuskan pikiran sadar Anda. Bagaimanakah cara kerja pikiran bawah sadar? Anda berpikir dengan pikiran sadar Anda, dan apapun yang biasanya Anda pikirkan meresap dalam pikiran bawah sadar Anda yang tercipta menurut sifat pikiran Anda. Pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi dan merupakan pikiran kreatif. Bila Anda memikirkan yang baik, kebaikan akan mengikuti. Dan sebaliknya, bila Anda memikirkan yang jahat, kejahatan akan mengikuti. Inilah cara pikiran Anda bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Hukum ini bila diterapkan dalam cara yang negatif menyebabkan kegagalan, frustasi, ketidakbahagiaan. Namun ketika Anda membiasakan diri untuk berpikir harmonis dan konstruktif, Anda akan mengalami kesejahteraan, kesuksesan, dan juga kesehatan yang sempurna. Sama halnya dengan pikiran adalah doa, dan setiap doa pasti akan dikabulkan, baik yang positif maupun yang negatif. Pikiran adalah doa yang terucap, dan energinya jauh lebih kuat dari ucapan. Karena pikiran atau akal merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang hanya diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang disempurnakan. Kita dilahirkan tanpa senjata. Pikiran kita adalah satu-satunya senjata kita. Doa yang terucap, yang tersimpan dalam pikiran-pikiran dominan kita, dilepaskan melalui getaran listrik otak dan juga beresonansi dengan energi listrik alam semesta. Kemudian memantul kembali kepada kita dalam wujud fisik, ide, perilaku atau sikap, serta realita pengalaman yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran yang kita resapi dengan perasaan lambat laun pasti akan terjadi. Sebagai contoh, saat kita mempunyai permasalahan hidup di mana kita berpikir, kenapa masalah kita tidak pernah selesai? Dengan sadar apapun tidak sadar, yang menarik permasalahan dalam hidup ini adalah diri sendiri. Seperti contoh tersebut, kebanyakan orang fokus ke permasalahannya, bukan ke cara menyelesaikannya. Yang terjadi selanjutnya, apa masalah tersebut tidak pernah selesai-selesai? Ya jelas, karena Anda salah fokus. Untuk itu, berhati-hatilah saat berpikir dan ubah fokusnya ke solusi. Dari contoh yang saya berikan, Anda bisa coba berpikir, bagaimana kalau masalah saya selesai? Nah, apakah cara itu bisa efektif? Iya, tentu saja. Tolak ukurnya ialah mencoba melakukan visualisasi. Visualisasi dapat diibaratkan seperti tukang foto yang memotret suatu objek atau impian atau bahkan keinginan Anda dan menghasilkan gambar dalam bentuk negatif film atau dalam bentuk gambaran visual dari impian dan juga keinginan Anda.
Selanjutnya akan diproses menjadi sebuah foto atau realitas kenyataan, dan bila tukang foto tersebut tidak memotret, tentu tidak ada foto yang dihasilkan. Atau bila memotret objek yang tidak jelas, akan sulit pula dideskripsikan. Demikianlah halnya dengan cara kerja pikiran kita. Memerlukan visualisasi, gambaran atau potret yang jelas dan pasti mengenai realitas yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika kita benar-benar sudah merasa rileks, nyaman, ringan, bebas dari segala beban, maka taburkan benih impian Anda atau keinginan Anda. Pertama-tama, definisikan atau penjelas impian atau keinginan Anda. Ketika impian tersebut benar-benar spesifik, maka semuanya akan benar-benar spesifik Anda dapatkan. Selanjutnya, tentukan target waktu yang pasti kapan impian kita tercapai, dan bayangkan seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Nah, setelah melakukan visualisasi, maka lakukanlah relaksasi pikiran. Pada prinsipnya, berbagai cara dapat Anda lakukan untuk mencapai kondisi rileks dan meditasi dalam. Ini terkait pula dengan persoalan bahwa seorang mungkin akan lebih cepat atau mudah mencapai kondisi rileks dengan teknik tertentu, sementara yang lain justru merasa terganggu. Namun secara umum, ada beberapa prosedur dan teknik relaksasi yang akan dikemukakan di sini dan dapat dicoba secara langsung oleh Anda secara pribadi. Pertama, kuasai tubuh Anda. Ketertarikan antara pikiran dan tubuh kita telah berlangsung sangat lama. Setidaknya kita sudah dapat memahami konsepsi mengenai tubuh dan juga gangguan atau ketidakseimbangan yang terjadi pada tubuh kita. Mudah dimengerti, bila ada sesuatu yang salah pada tubuh, pikiran kita pun akan ikut terganggu, tidak nyaman, gelisah, cemas, takut, dan sebagainya. Dalam relaksasi yang diperlukan adalah kebersatuan pikiran dan juga tubuh, sampai Anda merasa bahwa Anda bukan suatu pun kecuali pikiran Anda. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah menguasai tubuh Anda. Dengan mengalirkan energi pikiran ke seluruh bagian tubuh Anda dan lepaskan ketegangan, rasakan kenyamanan meliputi seluruh bagian tubuh Anda. Kedua, menutup mata Anda. Mata Anda sangat sensitif terhadap stimulus atau suatu rangsangan yang selanjutnya dapat dengan mudah menjalar, terkirim ke otak dan membuat pikiran Anda tertuju, serta memproses rangsangan tersebut. Hal ini tentu akan mengganggu konsentrasi Anda. Oleh karena itu, tutuplah mata Anda untuk menghindari stimulus yang mengganggu konsentrasi Anda. Ketiga, pernafasan. Tarik nafas Anda dalam-dalam dengan pelan. Pusatkan atau kumpulkan bagian dalam dada. Tahan sejenak dan hembuskan pelan-pelan. Setiap Anda menarik nafas, rasakan seolah-olah Anda sedang menikmati segala hal yang baik dari semesta ini. Keempat, bayangkan sesuatu yang membuat Anda nyaman. Mulailah membayangkan sesuatu yang membuat Anda benar-benar merasa damai, tenang, dan bahagia. Misalnya, Anda dapat pergi ke suatu tempat yang Anda senangi, seperti pantai, air terjun, padang ilalang, atau puncak bukit. Bayangkan Anda benar-benar berada di tempat itu, melihat dan merasakan apa yang Anda senangi. Kelima, menanamkan benih impian. Ketika Anda benar-benar sudah merasa rileks, nyaman, ringan, bebas dari segala beban, maka taburkan benih impian atau keinginan Anda. Di sini Anda mulai memasuki gelombang alfa, di mana impian atau keinginan semestinya akan ditanamkan. Dari materi yang saya berikan tadi, kita harus merubah pola pikir kita dengan pernyataan-pernyataan positif yang diarahkan atau ditanamkan dalam diri Anda dengan suatu penegasan bahwa Anda mampu, bisa, sanggup, kuat, dan sebagainya. Pernyataan ini harus dipraktekkan dengan kepercayaan, keyakinan, kekuatan emosi, dan berulang-ulang agar benar-benar tertanam dalam pikiran kita. Rekan-rekan millennials dan juga profesional, jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe. Karena saya akan terus memberikan inspirasi kepada Anda semuanya dan memberikan Anda panduan bagaimana untuk bisa mendapatkan impian dan juga harapan Anda.
Semoga video ini bisa berkenan dan bisa memberikan hal-hal positif dalam kehidupan Anda. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan sukses menyertai kita.